Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh berdoa bersama di doa pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai menolong kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, sebelum memulai aktivitas panjang hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa beberapa pokok doa syafaat dan kita akan menyembah Tuhan kita. Kita mau katakan, Tuhan, kekuatan di dalam kehidupan kami hanya kami dapat di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya Tuhan, kekuatan di dalam kehidupan kami hanya dari Engkau. Kuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Tuhan yang setia, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari imani sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebab Engkau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa pagi Key of the Day. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama
boleh mengalami hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Bahkan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati pembacaan teks Alkitab dan perenungan kami. Biarlah apa yang ingin Tuhan sampaikan itu boleh tersampaikan ke dalam setiap kami. Kami berdoa sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak kita sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan saya rindu kita membaca satu bagian dari Injil yang ditulis oleh Lukas. Dalam salah satu bagian perikopnya itu Lukas pasal ke-6 ayat ke-41 sampai ke-42. Injil Lukas pasal ke-6 ayat 41 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata-kata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saudara, Alkisah ada seorang pasang anak muda yang baru saja menikah, dan mereka baru saja menempati sebuah rumah baru di sebuah kompleks perumahan, saudara. Jadi pasangan muda dan pasangan baru. Suatu pagi, konon ceritanya, seperti biasa mereka memulai pagi dengan sarapan. Dan mereka bercakap-cakap satu dengan yang lain. Dan setelah selesai sarapan, sang istri pun membereskan piring-piring kotor dan membawa ke dapur, saudara, untuk mencuci semua piring itu. Dan sambil mencuci, saudara, si istri sekali-sekali memandang keluar ke arah jendela, memandang ke arah keluar. Saudara, hari itu dilihatnya lah tetangga sebelah rumah itu sedang menjemur pakaian, saudara. Saudara, namun betapa kagetnya dia, si istri ini, ketika dia melihat apa yang dijemur oleh tetangga sebelah. Dia melihat bahwa tetangga sebelah itu ternyata menjemur pakaian yang masih kotor, yang belum bersih. Saudara, karena kagetnya dia kemudian panggil suami dan dia berkata kepada suaminya yang ya biasa ya bahasa atau panggilan sayang kepada pasangan atau suaminya. Lihat itu tetangga sebelah rumah kita. Masa kan pakaian yang masih kotor kok dijemur? Gimana itu ya? Apa dia nggak tahu bahwa pakaian itu masih kotor? Apa dia nggak bisa cuci pakaian dengan bersih? Itu kan gampang harusnya ya. Harusnya sebelum dijemur, harusnya dia lihat dulu pakaian itu sudah bersih atau tidak. Kok ini pakaian kotor masih dijemur juga? Saudara mendengar perkataan itu, apa yang dilakukan si suami? Saudara, si suami cuma diam, memandang dan tidak berkata apa-apa, saudara. Saudara, keesokan hari dikisahkan, saudara, si istri ini kembali, saudara, menghampiri si suami. Dan komentar yang sama itu disampaikan kepada suami. Sayang, itu ya tetangga kita yang di sebelah kok nggak sadar-sadar ya. Itu masa pakaian yang nggak bersih, yang masih kotor, terus main langsung dijemur. Apakah dia tidak tahu bagaimana cara mencuci baju? Apakah tetangga kita jangan-jangan bermasalah dengan matanya sampai pakaian yang masih kotor itu tetap dijemur? Saudara, berkali-kali, berhari-hari saudara, si istri menyampaikan komentar yang sama, saudara. Saudara, selang beberapa hari kemudian, saudara, entah dituliskan berapa hari, tapi saudara dibalik dari jendela yang sama, si istri itu kaget, saudara. Hari itu, saudara, si istri itu memandang lewat kacanya ke arah tetangganya dan dia heran sekali. Hari itu, saudara, dia melihat bahwa pakaian yang dijemur oleh tetangganya itu kali ini berbeda. Saudara, tidak lagi pakaian itu kelihatan kotor. Tidak lagi pakaian itu kelihatan kusam. Bersih. Cemerlang sekali, saudara. Saudara, si istri kaget dan terkejut. Dan kemudian dia panggil lagi suaminya, saudara. Dan dia panggil suaminya, dia bilang, sayang, tetangga sebelah kita ternyata sudah bisa mencuci pakaian dengan bersih. Lihat itu pakaian yang dijemurnya. Pakaiannya sudah kelihatan tidak kotor lagi. Cemerlang. Putih, mengkilap, saudara. Kemudian, saudara, si suami memandang si istri dan kemudian berkata begini, sayang, sebenarnya tidak ada yang salah dengan tetangga kita. Tadi pagi aku bangun, pagi-pagi sekali aku membersihkan kaca jendela rumah kita.
Itu sebab hari ini kamu bisa melihat pakaian tetangga kita itu tampak bersih dan tidak kotor lagi. Saudara, kisah ini adalah sebuah kisah imajiner. Apakah betul-betul terjadi? Saya juga tidak tahu dengan pasti, saudara. Tapi saudara, kisah ini memberikan sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita. Bahwa di dalam hidup ini kalau kita mau jujur, saudara, bukankah kita seringkali terjebak dalam kesalahan yang sama seperti si istri tadi, saudara? Mudah sekali bagi kita kemudian melihat kesalahan orang lain. Oh, si A itu kok begitu ya, keras kepala. Oh, si B itu kok sombong banget ya. Oh, si C itu kok ya tukang pemarah. Soal kita sudah seringkali mudah sekali itu terjebak untuk menilai kekurangan-kekurangan dan keburukan-keburukan orang lain. Tapi anehnya saudara, di sisi yang lain kita begitu payah untuk melihat diri kita sendiri. Kita seakan-akan begitu bodoh untuk menilai diri kita sendiri. Betul tidak? Coba saudara, kita koreksi hidup kita. So kita terlalu mudah dan terlalu gampang melihat keluar ke arah orang lain dan kemudian menilai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang lain dan mencari dan menemukan semua keburukan, kejelekan, kejahatan, kekurangan orang-orang lain. Tapi kita begitu payah, kita begitu bodoh untuk kemudian melihat diri kita sendiri dan menemukan apa yang menjadi masalah dalam diri kita, saudara. Saudara, kepada saudara dan saya, saudara, terhadap orang-orang yang begitu pandai menilai orang lain, tetapi pandai payah menilai diri sendiri. Saudara, Lukas mencatat di dalam bagian yang tadi kita baca, saudara. Tuhan Yesus menegur dengan sangat keras. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam bagian yang kita baca tadi, saudara, kata-kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini, saudara, perhatikan, saudara. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri engkau tidak ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik. Saudara, ini perkataan yang sangat keras, sangat tajam dan sangat menusuk. Hai kamu orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. So, Tuhan menegur orang-orang yang begitu pandai melihat kekurangan orang lain, tapi begitu payah dan bodoh melihat kekurangannya sendiri. Saudara, jangan salah mengerti, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan perkataan-perkataan ini, saudara. Saudara, bukan berarti bahwa kemudian Tuhan Yesus melarang kita menilai orang lain. Tidak, saudara. Saudara, kalau kita baca dalam catatan Alkitab, saudara, kita bisa menemukan banyak catatan bagaimana membantu orang lain untuk mengenali, untuk kemudian tahu dan bagaimana mereka menyelesaikan kesalahan, keburukan, kejelekan dalam diri mereka. Itu adalah sesuatu hal yang sangat baik. Sangat baik dan itu tidak salah, saudara. Saudara, tetapi yang menjadi masalah yang kemudian Tuhan Yesus fokuskan dalam bagian ini adalah kemunafikan. Hal yang berkaitan dengan kemunafikan yang seringkali terjadi dalam diri kita. Saudara, pertanyaannya adalah kemunafikan seperti apa, saudara? Saudara, kemunafikan seperti apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang kejar di balik kalimat-kalimat nasihatnya ini, saudara? Saudara, kemunafikan yang merasa diri benar, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih rohani daripada orang lain, sehingga kita merasa berhak untuk kemudian menilai orang lain. Saudara, bagi Tuhan Yesus itu adalah kemunafikan. Dan kemunafikan yang Tuhan Yesus juga masukkan di sini adalah kemunafikan yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ada tendensi yang selalu melihat orang lain dan ingin membuat orang lain itu jatuh, saudara. Kita mencari hal-hal yang paling kecil untuk membuat orang lain itu nampak begitu buruk. Dan kita menjadi lebih baik. Saudara, bagi Tuhan Yesus itu adalah hai engkau orang yang munafik. Karena tanpa sadar, saudara, kita sudah menjadi Allah hakim atas orang lain. Padahal, saudara, kita sendiri pun tidak luput dari segala kekurangan, kesalahan, dan kejelekan, saudara. Apakah kita lebih baik dari orang-orang yang kita nilai? Belum tentu. Apakah kita lebih benar daripada orang yang kita nilai? Belum tentu. Apakah lebih baik kita lebih baik daripada orang-orang yang kita lebih rohani daripada orang-orang yang kita kemudian evaluasi, saudara? Belum tentu, saudara. Itu sebab Tuhan Yesus dengan sangat tegas hari ini berkata kepada saudara dan saya, Tuhan Yesus membenci kemunafikan itu, saudara. Tuhan tidak suka kita menjadi orang-orang yang munafik. Tuhan tidak suka kita menjadi orang-orang yang terlalu pandai untuk kemudian menilai orang lain, tapi terlalu payah untuk menilai diri sendiri. Itu sebab Tuhan Yesus hari ini ingin mengingatkan saudara dan saya, hati-hati.
Hati-hati supaya kita tidak terjebak dalam kemunafikan ini. Bukan berarti tidak boleh menilai. Bukan. Tetapi marilah sebelum kita menilai orang lain, saudara. Yang ingin Tuhan Yesus ajarkan adalah mari kita menilai diri kita lebih dahulu. Mari kita evaluasi diri kita lebih dahulu. Berhentilah menjadi orang yang pencari selumbar di mata orang lain. Tetapi saudara, jadilah pencari selumbar di mata diri kita sendiri. Jangan cari suatu hal yang buruk dalam diri orang lain, tapi carilah suatu hal yang buruk dalam diri kita sendiri. Jadilah orang-orang yang tidak mencari aib kesalahan orang lain. Carilah aib dan kesalahan diri sendiri supaya kita bisa menjadi lebih baik. Saudara, kalau hari ini saudara, kita sadar dan menghidupi kebenaran ini. Saudara, saya percaya saudara, dunia yang kita tinggali ini akan menjadi lebih indah dan penuh sukacita. Amin. Saudara, percayalah kalau kita akan menghidupi kebenaran ini, kita tidak sibuk menjadi pencari selumbar di dalam diri orang lain. Tapi menjadi pencari selumbar dalam diri kita sendiri. Saudara, keluarga kita tidak akan ribut-ribut lagi. Saya jamin saudara, suami istri tidak akan berantem-berantem lagi. Orang tua dan anak tidak akan kemudian bertengkar lagi. Semua akan hidup damai. Dunia ini akan menjadi tenang dan penuh dengan keharmonisan. Saudara, permasalahan banyak terjadi adalah karena kita terlalu iseng, saudara, atau terlalu kepo untuk mencari hal-hal yang buruk di dalam diri orang lain dan lupa untuk mengurus diri sendiri, saudara. Saudara, ini firman Tuhan yang mengajar kita. Mari kita tanggalkan segala sesuatu kemunafikan kita. Jangan jadi orang-orang yang munafik yang merasa diri lebih baik sehingga kita mencari-cari terus kesalahan orang lain. Tapi belajarlah menjadi orang-orang yang bijaksana. Mengevaluasi diri, mencari apa yang kurang dalam diri sendiri lebih dahulu. Sebelum kita kemudian mencari dan mengevaluasi kekurangan dalam diri orang lain. Saudara, kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk menjalankan kebenaran ini. Tidak mudah, tapi dengan anugerah Tuhan, saudara, kita bisa lakukan. Dan ketika kita lakukan, saudara, lihatlah bagaimana hidup kita, dunia kita, itu akan penuh dengan damai sejahtera. Akan menjadi lebih indah dan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Bila firman ini boleh menolong kami, menyadarkan kami betapa kami harus sungguhnya menjadi orang yang lamban untuk menilai orang lain, tapi lebih cepat untuk menilai diri sendiri. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang yang terlalu sibuk mengurusi kesalahan, kekurangan orang lain. Tapi biarlah kami menjadi orang yang lebih sibuk untuk mengurusi diri sendiri. Mencari kesalahan, kekurangan orang dalam diri sendiri. Dan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Sehingga dunia di sekitar kami itu tidak akan menjadi hancur karena keegoisan kami, karena kemunafikan kami. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa kami ini lemah dan gampang sekali terjatuh. Itu sebab Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mohon anugerah-Mu Tuhan untuk memberikan kami kekuatan melangkah, menjadi pemenang dalam hidup ini Tuhan. Secara khusus, biarlah kami boleh menjadi pemenang terhadap diri kami sendiri. Dan kami boleh sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana kami bisa hidup berdamai dengan segala kalangan, dengan semua orang. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke saudara, kita akan sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Saudara, yang pertama mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita naikkan syukur kita apapun itu. Saudara, silakan saudara sampaikan itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pengalaman, suka dan duka, setiap peristiwa yang terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan izinkan itu untuk memproses kami menjadi lebih baik lagi. Kami bersyukur untuk keluarga. Kami bersyukur untuk sahabat-sahabat. Kami bersyukur untuk rekan-rekan kerja. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan. Baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu itu adalah hal yang baik bagi kami. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Mungkin sekalipun kami masih harus menjalani hidup, ada pergumulan, ada kesulitan, tantangan. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu itu selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang kedua, saudara, kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saudara yang pria, saya rindu kita sama-sama berdoa untuk pemerintahan negara kita, dari yang pusat sampai ke daerah. Mari kita sama-sama doakan untuk
supaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, kesatuan hati dan kerjasama yang baik satu dengan yang lain, sehingga roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah di dalamnya. Yang wanita, berdoalah untuk pemulihan ekonomi di negara kita. Kita tahu hari ini kita sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah, pandemi membuat dampak yang begitu besar. Doakan supaya pemerintah kita, khususnya para pejabat yang bertanggung jawab dalam hal keekonomian ini, supaya mereka mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk boleh membawa bangsa kita itu keluar dari krisis ekonomi ini dan masyarakat disejahterakan. Mari sama-sama kita berdoa, kita angkat suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kau tahu bagaimana keadaan negara kami, Kau tahu bagaimana pergumulan di dalamnya, Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa hari ini dan menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, secara khusus pemerintah negara kami yang hari ini berkuasa, Tuhan, Bapak Jokowi dan semua aparatur negara lainnya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dari pusat maupun sampai ke daerah, Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka, Tuhan, biar sungguh Tuhan yang boleh menolong mereka, berikan mereka kesehatian satu dengan yang lain, supaya setiap kebijakan boleh berjalan dengan baik. Berikan mereka hikmat, Tuhan, supaya mereka boleh memikirkan kepentingan dan jalan keluar yang baik untuk masyarakat yang lebih luas. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar, dengan sungguh-sungguh penuh amanat, ya Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ke depan ini mungkin tidak mudah, Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, bangsa kami sanggup keluar dari segala krisis yang ada. Ketika hati kami bersatu, berpadu bersama dengan Tuhan berjalan, kami percaya Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan yang Tuhan akan berikan bagi kami, bagi bangsa kami. Karena Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati pemerintahan Bapak Jokowi, Tuhan. Tuhan terus menyertai kepemimpinannya supaya sungguh boleh membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. So yang ketiga, kita mau sama-sama berdoa untuk gereja kita, saudara. So saya rindu yang pria, mari kita berdoa untuk para pemimpin yang telah Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita, baik di Kelapa Gading, Kerawang maupun Solo. Mari kita sama-sama doakan agar Tuhan memberkati kepemimpinan para pemimpin yang terpilih ini, supaya mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan dan diberikan hikmat juga, hati sebagai gembala untuk boleh sungguh-sungguh memberkati setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Yang wanita, mari kita berdoa sama-sama untuk pertumbuhan jemaat. Kita sama-sama berdoa untuk jemaat yang ada di Kelapa Gading, Kerawang, dan Solo, supaya mereka boleh semakin bertumbuh. Bukan hanya secara kuantitas, tapi secara rohani mereka semakin bertumbuh serupa dengan Kristus dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita sama-sama angkat suara, kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami mau berdoa untuk yang ada di Kelapa Gading, di Kerawang maupun di Solo, Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini, melewati masa-masa pandemi yang tidak mudah. Kami masih bisa melihat tangan Tuhan yang terus memelihara. Sekalipun ada pergumulan, ada kesulitan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu sampai hari ini kami bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk para pemimpin yang sudah Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami, yang ada di Kelapa Gading, Kerawang maupun Solo, Tuhan. Kami mau berdoa memberkati mereka. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan hikmat-Mu atas mereka. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan melimpahkan, memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap mereka. Hati seorang gembala, supaya mereka boleh memimpin setiap kawanan jemaat yang Tuhan percayakan bagi setiap kami yang adalah pemimpin di Kelapa Gading, Kerawang, Solo. Kami boleh sungguh-sungguh melakukan bagian kami dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berikan terus kepekaan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan mengerjakan bagian yang harus kami lakukan untuk boleh menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Sekali kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang terakhir, mari kita sama-sama akan mengakhiri persekutuan doa kita pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk pergumulan jemaat kita dan persiapan ibadah besok, supaya Tuhan boleh menolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini mungkin mengalami kesulitan, mungkin mengalami ada sakit penyakit, ada pergumulan relasi dan sebagainya, Tuhan. Kami mau bersahati berdoa Tuhan, yang mungkin namanya kami tidak bisa sebut satu-satu, tapi Kau yang lebih tahu Tuhan, biar sungguh Tuhan Kau yang boleh menyatakan belas kasihan-Mu atas mereka, Kau yang boleh menopang mereka, Tuhan memberikan kekuatan, iman,
Berikan mereka pengharapan untuk boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa setiap permasalahan yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan menolong mereka untuk melewati semuanya itu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Biar sungguh Tuhan anugerah-Mu terus tercurah ke atas mereka ya Tuhan. Kau cukupkan segala yang mereka butuhkan. Berikan mereka terus kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kami bersahati berdoa untuk persiapan ibadah besok. Tuhan yang boleh menolong, memimpin, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang ada di Kelapa Gading, Kerawang maupun Solo, Tuhan yang boleh berkati sertai semua. Tuhan boleh berikan kekuatan kesehatan setiap jemaat. Berikan mereka juga kesiapan hati untuk boleh sama-sama menikmati ibadah. Maupun yang secara online maupun onsite, ya Tuhan berikan kami hati yang mau beribadah. Dan berikan kami sukacita untuk boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sekali lagi berdoa dan kami serahkan setiap pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan yang boleh memberkati jemaat-Mu hari ini. Mereka yang sudah sama-sama boleh bersekutu, berdoa, bersyafaat. Biar sungguh Tuhan yang boleh menolong kehidupan mereka. Semua aktivitas yang akan mereka lakukan setelah ini Tuhan. Tuhan berkati semua yang mereka akan kerjakan. Biar semua itu boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persekutuan doa pagi Key of the Day hari ini telah selesai. Silakan Bapak Ibu boleh saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.